Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Malam ini sprint ya, setelah barusan nih bagus interview dengan seorang mahasiswi teknik elektro, sekarang nyambung dengan mahasiswi alumnus ya, Alumnus. alumnus sains ya. Lebih detailnya nanti akan berkenalan sendiri, seorang Kak Deva. Silakan Kak Deva. Halo, ini yang nonton adik-adik atau bisa semua ya? Ini yang nonton dari di Indonesia ada, Australia ada, Amerika ada, jauh. Halo teman-teman dari seluruh dunia kalau gitu ya. Ya, Perkenalkan, aku Deva, alumni Anissa angkatan 10, namanya Teraviota, angkatan SMP dan SD dan dari kecil pokoknya di Anissa sampai SMP. Eh Langsung ke kuliah atau sampai SMA. SMA-nya kebetulan di SMA 2 Tangsel. Mungkin ada juga adik-adik atau teman-teman yang dari Anissa ke SMA 2. Setelah itu dari SMA 2 aku ke Undip jurusan biologi di Fakultas Sains Matematika. Jadi kalau di kampus lain mungkin banyaknya FMIPA, tapi kalau di Undip sendiri itu kita nyebutnya FSM karena Fakultas Sains dan Matematika. Tuh, cukup. cukup. Baik-baik. Sekilas sebelum tentang sains dan matematika, boleh Kak Deva cerita perjalanan nun jauh ke Semarang ya, dari Tangerang Selatan sampai ke Semarang, seperti apa prosesnya bisa lolos? Kebetulan aku lolos jalur SBM. Biologi Undip itu ada di urutan ketiga. Dulu tuh zaman aku SBM karena sekarang kayak peraturannya udah beda-beda ya. SBM itu kita milih tiga tiga tujuan. Yang pertama itu sebetulnya aku di psikologi UGM. Yang kedua di psikologi UNS kalau nggak salah. Yang ketiga itu biologi. Jadi kebetulan diarahin sama guru bimbel waktu itu. Tujuan satu dua ini karena memang aku pengen psikologi awalnya. Dan ke yang ketiga ini kayak aku bingung sih awalnya. Terus sama guru bimbel diarahin ke kamu suka belajar apa gitu kan. Apa yang menurut kamu kuat di antara biologi, fisika, dan matematika itu. Dan ya pada saat itu emang aku suka biologi dari SMP sebenarnya bahkan. Dulu inget banget kayaknya yang bikin aku seneng biologi itu Bu Yayu dari SMP Anissa. Itu beliau yang ngebuat aku jadi suka biologi sampai SMA juga suka sama biologi. Akhirnya ya udah biologi aja deh pilih. Dan alhamdulillahnya dapatlah itu biologi Undip. Gitu sih perjalanannya aku udah dari SBM. Ya, dari SBM dan memang sebelum SBM juga memang passion ke biologi dengan seorang guru yang memiliki ya karisma ya barangkali ya, daya tarik untuk mengenalkan biologi lebih menarik seperti itu. Tentang Fakultas Sains dan Matematika ya di Undi, boleh Iya, boleh dikulik, kira-kira ada itu bagian dari sebuah fakultas besarkah atau mungkin memang itu sudah fakultas yang spesifik, kemudian mata kuliah apa yang dipelajari di situ? Fakultas Sains Matematika tuh isinya ada jurusan biologi, fisika, kimia, matematika, sama teknik informatika. Jadi emang untuk ilmu-ilmu murni sih bisa dibilang, kecuali teknik informatika itu emang agak, kayaknya kalau nggak salah dulu teknik informatika tuh pecahan dari matematika harusnya, atau fisika aku lupa. Jadi memang tergolong jurusan baru di fakultas ini. Yang dipelajari ya sebenarnya yang dipelajari ilmu murni sih, lebih kayak ya fisika belajar fisika, matematika belajar matematika. Mungkin kalau di awal-awal lebih kerasa kayak belajar pas SMA lagi, kayak materinya nggak jauh beda sama yang kita pelajarin pas SMA. Cuma kan makin makin kayaknya dari semester 5 lah itu mulai penjurusan lebih detail, lebih dalam, lebih yang nggak pernah ditemuin di SMA sebelumnya itu baru mulai kita dapat gitu. Tapi mungkin aku lebih
enjoy-nya karena ilmu ini tuh familiar dari SMA maupun SMP gitu. Bahkan teman-teman aku banyak yang belajar ujian tuh dari buku paket SMA gitu, masih bisa belajar kita dari situ karena emang gak jauh beda. Terus apa lagi ya, karena kita di Fakultas Ilmu Murni, jadi eh, kita juga belajar ada biofisika, ada belajar kayak matematika enggak deh, biokimia. Jadi ada merembet-merembet ke sananya tetap belajar gitu. Ternyata beneran ada yang masuk, ada kucing aku, mohon maaf ya. Namanya sih Eva. Gitu aja sih Pak. Kalau misalnya belajarnya lebih kayak ilmu umum, Hmm. tapi kalau yang teknik informatika aku kurang tahu ya. Kayaknya Hmm. dia lebih ke coding-coding gitu juga sih. Ya, ya, ya. Dan Deva sendiri ambil biologi ya. Ya, Hmm. saya ambil biologi. Biologi dan nanti menjelang semester akhir apakah ada peminatan juga kah di biologi? Ada. Jadi di biologi itu kita nyebutnya lab. Jadi ada 3 lab. Hmm. Lab pertama itu lab bioteknologi, mikrobiologi, eh, molekuler. Lab kedua itu tentang hewan dan tumbuhan, apa namanya, fisiologinya segala macam lah. Lab ketiga itu lebih ke ekologi lingkungan gitu. Nah kebetulan aku milih di lab satu yang mikrobiologi bioteknologi, bukan yang molekuler, lebih ke mikrobiologinya gitu. Alasannya sebenarnya karena pengen di lab aja sih, nggak mau panas-panasan. Kalau ekologi udah pasti samplingnya ke lapangan, ke Hmm. hutan, ke curug, segala macam. Kalau hewan juga pasti ya nangkep lah, ngebelek lah, segala macam. Ini mending di lab aja, adem, di lantai 1 gitu. Kebetulan aku, Praktiknya, ya. oh lanjut ke praktikum aja ya, Kak. Sebelum ke skripsi. Praktikumnya banyak. Jadi biologi karena ilmu murni, jadi kerjaan kita praktikum, praktikum, praktikum. Bisa dibilang mungkin 60%, hampir nggak 60% juga ya, mungkin ya 55% lah itu praktikum dibanding teorinya. Jadi ya semester 1 semester 2 tuh masih praktikumnya 2 kali seminggu. Semester 3 itu tiap hari ada praktikum, beda-beda matkul. Nanti semester 4 pokoknya tiap hari tuh pasti ada praktikum, bisa sampai 2 praktikum sehari. Baru nanti semester 5 mulai agak reda lagi, terus lama-lama udah selesai praktikumnya gitu. Jadi emang paling hektik tuh kayaknya semester 3 4 karena praktikum terus, laporan terus, apalagi di biologi Undip itu laporan masih tulis tangan. Hmm. Jadi kita nulis em, di folio bergaris gitu, 5 bab ya, bab 1, bab 2, bab 3, 4, 5, itu ya tulis tangan. Dan bisa jadi satu hari tuh deadline-nya ada 3 laporan lah, atau ya berjejer terus-terusan deadline-nya. Jadi hektiknya di situ sih, nulis laporannya yang capek sebenarnya. Dua pertanyaan sekaligus nih. Pertama tentang di lab yang pertama tadi, boleh ceritakan ke teman-teman salah satu praktikum yang pernah Deva lakukan, dan yang kedua, kenapa penulisan laporannya dalam bentuk tulisan tangan? Apakah itu kebijakan dari fakultas? Yang aku jawab yang gampang dulu, yang kenapa tulis tangan, iya itu Ya. kebijakan fakultas. Karena kita sudah beberapa kali ada diskusi, dari tahun ke tahun ada diskusi untuk mengajukan di, diketik, tapi selalu ditolak ditolak karena memang kebijakan fakultas, sampai akhirnya ada pandemi ini yang membuat kita semua harus online. Akhirnya ya mau nggak mau diketik, dan ternyata bisa-bisa aja kok diketik, tapi memang eh, kelihatan bedanya ketika diketik. Gampang kopas tuh, tinggal Hmm. tak-tak. Ketika tulis ya emang kopas sih, tapi ada apa ya, ada proses kita harus membaca, ada proses kita menulis kembali. Itu yang ngebuat aku ngerasa lebih apa ya,
bisa sekaligus memahami dan belajar gitu. Jadi ketika kita nulis laporan, nggak cuma capek-capek nulis, pegel, tapi meskipun kita gak suka atau kayak udah asal tulis, pasti setidaknya menurut aku ketika kita nulis ulang tuh ada yang nempel di otak gitu. Karena juga ngelihat, karena kan kebetulan pas pandemi itu aku jadi asisten praktikum, kebetulan. Aku harus ngecek laporan dari praktikan atau adik tingkat aku. Ya itu kelihatan banget gimana bahasa yang bener-bener plek ketiplek sama Google, sama yang mereka parafrase, yang mereka baca dulu jurnal, terus mereka tulis ulang, itu tuh bener-bener kebaca, dan nilai akhirnya pun ketika nanti apa ujian akhir praktikum atau kita bilangnya responsi, itu akan kelihatan banget pemahamannya gitu. Yang pertama tadi ngapain aja, kalau mikrobiologi itu lebih ke banyak ke pakai mikroskop tentunya, kayak kita ngambil ada mata kuliah mikologi. Mikologi itu biologi jamur. Jadi sebenarnya spesimennya tuh ya yang sering kita temuin aja kayak jamur kuping, jamur apa lupa aku, yang putih itu yang jamur shimeji, segala macam jamur yang biasa kita makan aja, jamur basidio namanya. Basidio itu jamur yang besar. Kita slice, kita apa ya, kita ambil yang tipis banget, habis itu kita lihat di bawah mikroskop bentuknya, strukturnya segala macam itu kayak gimana. Kalau jamur-jamur yang mikroskopis dari lab itu udah punya sampelnya sendiri. Jadi kita mereka kayak tumbuh kayak di cawan. Kalau sering lihat yang YouTube YouTube itu pasti tahu lah ya, cawan yang isinya apalah itu, agar-agar itu nanti kita colek sedikit terus kita lihat di mikroskop. Ya udah, jadi belajarnya lebih ke bagian-bagian si eh, mikroorganisme ini tuh. Ada juga mungkin waktu itu aku lupa ya, udah lama banget deh kayaknya. Kurang lebih kalau lab satu kayak gitu sih. Yang yang seru tuh kalau biologi pasti orang mikirnya ih black hewan dong. Itu juga ada. Itu juga ada di lab 2 di hewan. Tapi kan di awal kita belajar semuanya, jadi pas semester berapa ya aku lupa. Kayak 3 atau 2 ya kita bawa, ada namanya mencit, kita kita black gitu, kita lihat organ-organnya tuh ada. Kita bawa hewan-hewan kucing atau ikan, tapi itu nggak kita bedah, kita cuma bawa, kita perhatiin bagian-bagiannya, kita gambar ulang, terus ya udah kayak gitu tuh praktikumnya. Kalau tumbuhan, tumbuhan juga sama sih, kita nyari-nyari tumbuhan gitu, kayak tanaman apa kita bawa nanti, terus kita gambar strukturnya, kita warnain. Jadi semester 1 2 tuh lebih ke pelajaran menggambar dan mewarnai jatuhnya, karena apapun spesimen yang kita bawa harus digambar dan diwarnai gitu. Kalau ekologi yang lab 3 eh apa ya, aku juga agak lupa ya ekologi. Oh, kita bikin untuk kayak pemetakan, untuk apa sih, lebih ke ngitung misalnya ada berapa kodok di area itu kayak gitu. Jadi kita ke lapangan, terus sebenarnya kodoknya kodok kita juga, kita yang nyebar juga. Jadi kayak ada metodenya lah, kayak berapa langkah atau berapa meter. Terus kalau misalnya tumbuhan tuh lebar payung daunnya itu berapa, terus lebar dari bawahnya berapa, itu kita ukur seperti itu. Ya, ya, ya. Mungkin ini buat mereka yang mungkin masih awam ya, atau mungkin pengetahuannya masih minim, sebenarnya seberapa besar manfaat tadi penelitian-penelitian praktikum di biologi itu untuk kebermanfaatan di masyarakat. eh Kalau mungkin paling dekatnya kayak COVID sendiri ya. Hmm. Itu kan juga cara nggak langsung orang-orang dari biologi yang kita juga belajar virus, kita juga belajar bakteri kayak gitu. Orang-orang yang membuat vaksin itu kan bisa dari rekayasa genetika, dari ya pastinya ujung-ujungnya ke biologi gitu. Meskipun nantinya akan ada ilmu lanjutan lagi untuk sampai ke sana untuk jadi
apa peneliti profesor yang bisa sampai bikin apa namanya tuh si vaksin itu sendiri, nggak ujuk-ujuk lulusan biologi terus bisa, pasti ada lanjutan ilmunya. Cuma ya itu berawal dari situ aja sih bisa kayak gitu. Terus mungkin secara nggak langsung kalau yang ekologi itu ya untuk kebermanfaatan lebih ke hutan gitu sih ya kayaknya, ke pengendalian, bukan pengendalian apa sih, eh apa sih kayak penangkaran, aku kok bingung bahasa Indonesia aja lupa bahasanya, bukan penangkaran apa sih yang pelestarian, pelestarian itu dia kata-kata yang aku cari. Pelestarian itu sih lebih ke alamnya gitu. Konservasi mungkin. Konservasi, ya ampun, itu dia. Terima kasih guru bahasa Indonesia. Ya mungkin semacam peta ekologis juga ya. Apakah Ya gitu, hmm. benar-benar. Nah, sekarang kalau boleh bertanya nih ke Devai, sudah the end of pandemic ya sepertinya ya. Meskipun masih ada tanda-tanda keluar lagi, bagaimana seorang alumnus mahasiswi ama alumnus biologi ya me- me- melihat menilai virus COVID-19 ini seperti apa proses munculnya, berkembangnya, kemudian kenapa begitu lama pandemi ini Hmm, harus dialami. kalau menurut saya ya virus ini tuh sebenarnya udah ada lama gitu kan. Hmm. Apalagi ini kan virus COVID itu mutasi dari virus SARS-CoV. Ini correct if I'm wrong ya kalau ada kakak-kakak di sana yang lebih paham. Cuma memang virus SARS-CoV ini kan sebelumnya memang udah ada. Cuma emang mungkin jenis spesies si COVID ini baru di mana ya itu tadi bermutasi dari ya mungkin dari ya hewan-hewan yang ya kita tahu sendiri dari berita kan dari Wuhan Hmm. yang bermutasi terus yang nggak bisa ya di tubuh kita karena belum pernah ada kena atau virus semacam ini. Jadi reaksinya reaksi baru gitu kan. Imun kita ngerasa ini siapa, bener-bener gak tahu nih siapa, kita bingung ngelawannya juga harus kayak apa gitu kan. Ya dimulainya dari situ. Kenapa lama tuh, kenapa maksudnya durasinya lama gitu ya pandeminya. Hmm. Ya karena eh, mungkin ya itu proses bikin vaksinnya kan juga nggak mudah ya. Kita harus neliti dulu si COVID ini tuh struktur virusnya seperti apa, apa vaksin yang harus dibikin itu untuk melawan si virus ini tuh seperti apa, dan itu kan nggak bisa satset cepet gitu, dan masyarakat juga banyak banget apalagi di Indonesia sendiri ya kita tahu sendiri masyarakatnya seperti apa, untuk ngaturnya tuh lebih susah karena jumlahnya banyak dan ya banyak yang nggak peduli juga. Jadi mungkin lamanya karena itu sih, pertama dari proses bikin vaksinnya dan kedua ya membuat eh, semua orang jadi aman itu lama juga karena prosesnya orangnya banyak gitu. Ya sekarang pun sebenarnya dibilang COVID masih ada ya sebenarnya masih ada, cuma bedanya udah ada herd immunity, orang-orang udah punya kekebalan tubuh yang bisa ngelawan si imun ini, udah kenal sama si COVID, jadi mungkin sakitnya udah nggak parah lagi, terus udah dilindungi dari orang lain yang punya herd immunity juga. Terus apa ya, ya kita kadang udah nggak berasa aja kayak dulu dulu kan virus flu flu itu kan virus kan dulu, Hmm. zaman dulu kan flu itu juga mematikan, tapi sekarang kita kalau flu ya udah istirahat aja gitu kan, itu udah benar-benar penyakit, penyakit es terus gitu kan kalau orang bilang, padahal itu virus sama kayak awalnya sama kayak COVID gitu, jadi nanti kelama kelamaan pun COVID juga paling COVID gitu loh, jadi ya karena kita dulu berasanya karena baru aja jadi kayak mengerikan. Iya, Sekarang iya, juga masih mengerikan untuk orang-orang yang mungkin komorbid ya, yang nggak bisa vaksin dan kondisinya emang lemah gitu. iya, iya, iya. Tapi ya itulah fungsi herd immunity untuk melindungi orang lain yang nggak punya imunitas sebagus kita. Iya, iya, iya. Statement ini yang memperkuat waktu itu sempat interview juga dengan salah seorang
alumnus doktor ya dari perguruan tinggi di Bogor. Ada dua kata kunci. Oh ya, aku sempat lihat itu Ya, itu videonya. ada dua kata kunci. Yang pertama mutasi, mutasi tadi dari hewan ke manusia, artinya dia punya kekuatan double power. Dan satu Yes. lagi ada komorbid tadi, komorbid apa, hal-hal yang memudahkan kita menjadi terkena virus ya. Nah sekarang katakanlah sudah memasuki mudah-mudahan ya akhir dari pandemi ini, Kak Dila punya tips saran buat teman-teman bagaimana kita mempertahankan kebiasaan baik. Bolehlah statement menyatakan virus COVID mulai menurun, tapi paling tidak kewaspadaan perlu tetap kita jaga. Kebiasaan baik apa yang perlu kita pertahankan di saat ini terutama. Cuci tangan itu menurut aku penting. Cuci tangan dan pakai masker. Kalau sekarang sih lebih ke pakai masker untuk ngelindungin orang lain juga gitu loh. Nggak cuma ngelindungin kita karena belum tentu virus tuh dari orang lain. Bisa jadi kita yang bawa virus gitu. Kalau cuci tangan, tangan nih bener-bener telanjang gitu ya. Kulit langsung kena apapun. Even kita nggak kena tangan kotor, udara tuh udah kotor gitu. Jadi kalau mau makan atau apa, cuci tangan dulu, itu penting. Terus ya itu paling cuma dua sih, cuci tangan dan cuci tangan dan pakai masker untuk sekarang. Dan yang tambahannya ya minum vitamin dan olahraga, which is itu sebenarnya aku sendiri kurang ya. Jadi aku tidak menyebutkan itu karena aku juga kurang. Yang paling masih sering aku lakukan adalah cuci tangan dan pakai masker. Sampai kayak orang-orang tuh udah mulai lega lepas masker, aku kadang masih worry gitu kalau Hmm. harus lepas masker. Mungkin karena memang udah kebiasa juga pakai masker. Ya, 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 tetap ini ya, tetap punya prinsip ya. Kalau kita merasa yakin Iya, masih perlu untuk menjaga diri, tetap jaga protokol kesehatan. Tapi boleh satu pertanyaan ke Deva, antara cuci tangan menggunakan air dan cuci tangan menggunakan hand sanitizer, adakah sesuatu yang spesifik yang berbeda di situ? hand sanitizer itu kebanyakan mengandung alkohol. Mereka membunuh kumannya menggunakan si alkohol itu. Kalau sabun ya dia ada proses saponifikasi itulah ya. Menurut aku nggak nggak masalah sih. Kadang kita sulit nemu wastafel atau pengen cepet aja, itu pakai apa hand sanitizer is okay. Tapi pastiin untuk nanti kalau mau makan atau mau apa Hmm. itu harus kering dulu, bener-bener kering sampai nggak lengket, Hmm. nggak nggak dingin, nggak pokoknya berasa ya udah kulit lagi gitu. Biar alkoholnya nggak masuk ke mulut atau zat-zatnya nggak masuk ke mulut. Begitu juga ketika cuci tangan, sabunnya harus benar-benar sampai bersih dan aku sih lebih saran pakai tisu aja daripada kita pakai hand dryer itulah yang kalau di mall-mall itu, Hmm, ya, ya, ya. karena itu justru nambah kuman. Kita nggak tahu itu berapa kali dibersihin, terus ketika dia keluar gasnya semua kotoran nempel lagi, sama aja bohong tuh. Jadi kalau cuci tangan pakai sabun, keringinnya pakai tisu aja, mending lebih baik. Tuh. Ya, Atau ke ya. baju. Berarti mudah ya untuk membedakan ini anak biologi sama bukannya. Ini pasti kalau ke wastafel dia nggak pakai hair dryer mungkin. Bukan hair dryer, maksudnya pengering tangan tadi ya. Iya, karena aku juga baru tahu sebenarnya tahun ini sih dari video orang neliti gitu antara bakteri antara kita kering pakai hand dryer itu sama kita angin-anginin biasa. Dan ternyata lebih kotor ketika kita pakai si hand dryer itu daripada kita angin-anginin. Udah kita kibas-kibasin gini justru lebih sedikit bakteri yang nempel dibanding kita keringin langsung di situ gitu. Jadi selama ini aku semenjak nonton video itu aku nggak pernah pakai itu lagi. Mending pakai tisu aja atau ya udah biarin aja netes-netes ntar juga kering sendiri. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih banyak Kak Deva. Sebagai penutup mungkin buat teman-teman yang ingin kuliah di biologi barangkali punya saran untuk mereka apa? Kalau tadi secara umum sudah ya, general ya. Sekarang secara khusus. Secara khusus sebenarnya kalau dibilang banyak yang bilang biologi mau jadi apa, mau jadi guru gitu kan. Sebenarnya banyak, bisa jadi dosen enggak nih. Terus ya terus bisa jadi ya peneliti, ujungnya researcher. Makanya itu ketika emang
pengen banget. Aku ngerasa orang yang cocok untuk biologi adalah orang yang benar-benar pengen banget meneliti sesuatu. Karena aku melihat orang-orang, teman-teman aku atau adik tingkat aku yang benar-benar mereka curious terhadap sesuatu, benar-benar kepo sampai pengen meneliti itu, ya mereka akan getol di sana, fokus di sana, dan akhirnya ilmunya kepake. Tapi kalau orang yang cari aman, sebenarnya kayak aku termasuk yang cari aman setelah masuk biologi, ujung-ujungnya ketika lulus dan kayaknya gue nggak peneliti-peneliti amat nih gitu, jatuhnya bingung gitu. Jadi ketika pengen ilmu murni, pastiin kamu emang emang hobi di situ, hobi pengen cari tahu, meneliti, karena ujung-ujungnya biologi akan meneliti sesuatu pada akhirnya mau gimana gitu, gitu kan. Gitu sih Pak, kalau menurut aku ya. Iya, iya. Berarti harus tahu 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 tujuan akhirnya ya, tidak sekedar Nah belajar. itu Hmm. yang setelah aku lulus aku lebih merasa kalau mau milih jurusan harus tahu dulu akhirnya mau jadi orang kayak apa, mau jadi, ya kalau realitasnya nanti mau kerja apa, nyari duit apa gitu. Karena kayaknya lebih enak, lebih bukan enak sih, lebih dipandang orang tuh jadi kayak jalannya udah bener gitu, meskipun ya kalau lintas jurusan pun ya nggak ada yang salah juga gitu kan. Ilmu apa aja kita pasti juga bisa jadi apa aja kok, nggak harus ilmu sesuatu yang kita pelajarin secara teoritis di kuliah gitu. Cuma kan kalau orang mandangnya kayak jurusan biologi kok malah jadi apa gitu kan, orang pasti ada gitu kan di awal tuh. Ya, ya, ya. Prinsipnya harus kuat sih. Kalau dulu aku kurang kuat karena ketika nggak lolos psikologi, ya udah. Ya, ya. Baik, terima kasih banyak Kak Deva. Semoga obrolan malam ini bermanfaat ya, di antara kesibukan Iya, Kak Deva. amin. Ada rencana untuk ambil master kan? Untuk sekarang kayaknya enggak. Kalaupun iya mungkin nggak linear mungkin. Nggak tahu juga, tapi kayaknya enggak. Iya, iya, iya. Nanti ya, saat tiba waktunya ya. Terima kasih banyak Kak Deva. Semoga bulan malam ini bermanfaat. Semoga selalu sehat. Salam buat adiknya, salam buat keluarga. Pak Agus mohon izin untuk live. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih juga Pak Awo dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Deva. I'm losing my way.